Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai forecasting, di mana forecasting itu digunakan salah satunya untuk melakukan pembuatan strategi. Lalu apa itu forecasting? Atau lebih tepatnya kita akan membahas teknik-teknik forecasting. Mari kita telusuri teknik-teknik tersebut di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lihat mengenai forecasting. Jadi tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kita punya visi misi, kita punya forecasting, kita punya SWOT analisis dan gap analisis untuk menghasilkan isu strategis dan nanti hasilnya akan mendapatkan target, sasaran, dan strategi. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas mengenai forecasting, di mana forecasting tekniknya itu bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Kita lihat satu persatu. Untuk kualitatif itu ada Jury of Executive Option, Delphi Method, Salesforce Composite, dan User Expectation. Nah, ini beberapa yang dibahas di buku Babcock ya. Kemudian untuk kuantitatif ada simple moving average, ada weighted moving average, ada exponential smoothing, dan ada regression. Pada episode kali ini kita lebih fokus membahas yang kualitatif. Karena yang kuantitatif itu mungkin ada satu mata kuliahnya sendiri ya untuk forecasting. Jadi kita buang dulu yang kuantitatif, kita bahas lebih mendalam yang kualitatif. Dimulai dari Jury of Executive Option, di mana ini adalah metode paling sederhana, di mana kepala setiap divisi memberikan estimasi misalnya jumlah penjualan. Jadi misalnya di satu perusahaan ada 5 divisi, masing-masing kepalanya memberikan estimasi, kemudian presiden atau CEO-nya membuat estimasi berdasarkan pada estimasi yang telah dibuat oleh 5 kepala divisi. Sesimpel itu ya, Jury of Executive Option. Nah, estimasi dari kepala divisinya harus berlandaskan suatu alasan tertentu. Selanjutnya ada Delphi Method. Ini setiap expert dimintai pendapat secara terpisah. Jadi memang harus terpisah ya Delphi Method mengenai sebuah topik. Misalnya, kapan teknologi terbarukan, dalam kasus ini misalnya quantum computing, akan diluncurkan. Nah, setelah ditanya, hasil dari setiap expert ini kita kumpulkan dan dirata-rata. Dan hasil rata-rata tersebut kita sampaikan lagi ke setiap expert. Lalu, kita masuk ke babak 2, di mana setiap expert diberikan kesempatan untuk merubah atau mempertahankan estimasinya. Jadi memang Delphi Method ini nanti berbabak-babak atau beriterasi. Ya tadi ya, dilakukan beberapa iterasi sampai sebuah kesepakatan atau kompromi, misalnya jika tidak ada kesepakatan dibuat gitu ya, atau kompromi dibuat. Nah, keunggulan dari Delphi Method ini dia anonim, makanya dia harus terpisah. Kenapa anonim itu menjadi keunggulan? Karena bisa jadi ada orang yang tidak berani berpendapat karena atasannya ada di forum itu dan pendapat dia bertentangan dengan atasannya. Jadi seperti itu ya, anonim itu jadi penting untuk salah satu diskusi. Nah, kemudian tidak ada interaksi atau saling mempengaruhi antar expert kecuali melalui proses iterasi tadi ya, dikumpulkan, di rata-rata kemudian dikembalikan lagi. Nah, interaksinya hanya terbatas seperti itu saja. Jadi lebih terambil pendapat individunya. Nah, ini adalah Delphi Method. Kemudian ada Salesforce Composite.
Ini ceritanya, misalnya kita punya 9 sales, penjual yang di lapangan ya. Nah, kemudian 9 orang ini melakukan estimasi kira-kira penjualannya di masa yang akan datang itu berapa. Nah, setelah 9 orang ini melakukan estimasi, masing-masing akan melaporkan ke manajer regionalnya. Saya 9 sampai 7 itu ke regional 3, maaf itu typo. 6 sampai 4 itu regional 2, 3 sampai 1 itu ke regional 1. Kemudian masing-masing regional melakukan kalkulasi atau estimasi. Nanti dari masing-masing regional akan melaporkan ke pabrik untuk mengetahui berapa sih sebenarnya estimasi penjualan keseluruhannya. Ya, jadi ya simpelnya tinggal dijumlahkan aja. Nah, cuman memang kelemahannya ada kecenderungan estimasi akan rendah. Karena salesnya tahu kalau estimasinya tinggi, target penjualannya juga akan tinggi. Kalau dia buat estimasi rendah, maka target penjualannya pun akan rendah. Jadi memang kelemahannya seperti itu, Salesforce Composite. Yang terakhir ada user expectation. Kita tanya saja kepada customer barang apa yang diinginkan di masa yang akan datang. Ya, jadi tanya aja, Pak, Bapak kan biasa beli ini ke saya. Nah, kira-kira tahun depan Bapak butuh barang apa lagi? Simpel itu. Nah, memang teknik ini cocoknya hanya untuk B2B atau business to business. Karena B2B itu customer-nya relatif sedikit dan kebutuhannya spesifik atau industrial product. Saya pengen mesin yang bisa memotong plastik 3D printing tanpa merusak filamennya gitu misalnya ya. Jadi memang sudah spesifik kalau untuk business to business. Dan dia tidak cocok untuk consumer goods, barang-barang yang dikonsumsi misalnya snack, alat mandi, dan sebagainya. Karena memang customer-nya banyak, beragam, dan belum tentu customer itu tahu di masa yang akan datang dia membutuhkan apa. Jadi ya balik lagi, memang cocoknya untuk B2B atau business to business. Nah, setiap teknik itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, bisa jadi tekniknya itu digabung untuk mengurangi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itu adalah sekilas sedikit teknik untuk melakukan forecasting. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada episode kali ini? Pada episode ini sudah dibahas mengenai forecasting yang terdiri atas 2 jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selain itu juga dibahas mengenai teknik kualitatif forecasting yang terdiri atas Theory of Accepted Option, Delphi Method, Salesforce Composite, dan User Expectation. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.